warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan dan di rumah ya. Baik, hari ini kita akan belajar bab yang kedua di semester 2. Materinya adalah surat. Kita akan belajar macam-macam surat, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Surat. Kita akan belajar materi surat pribadi dan surat dinas. Ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama 3.11 mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua 4.11 menyimpulkan isi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi informasi dalam surat. Pengertian surat. Sebelum kita belajar mendalam tentang surat, mari kita cari tahu dulu tentang surat. Karena yang pertama kita harus mengidentifikasi atau mencari identitas tentang informasi dalam surat. Surat adalah sarana atau media komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi antara satu orang atau lembaga besar, lembaga kecil, dengan orang lain atau lembaga lain. Bergantung nanti dari jenis suratnya. Fungsi surat. Apa fungsi surat? Yang pertama, jelas sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan informasi berupa boleh pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, dan buah pikiran atau gagasan seseorang. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyampaikan maksud tertentu atau isi hati penulis. Kemudian yang keempat, sebagai sarana untuk memperlancar arus informasi sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Yang kelima, sebagai sarana mendapatkan informasi, laporan, balasan, atau tanggapan dari seseorang. Kemudian yang keenam, sebagai alat bukti tertulis ya, jadi bisa dijadikan alat bukti. Kemudian yang ketujuh, sebagai alat untuk mengingat. Makanya biasanya surat diarsipkan ya. Kalau di sebuah lembaga biasanya diarsipkan, atau kalau surat pribadi bisa kamu simpan sebagai kenang-kenangan. Yang kedelapan, sebagai bukti historis atau sejarah. Kemudian yang kesembilan, sebagai pedoman kerja. Sebagai contoh, kamu menulis surat, kamu bisa mengumpulkan surat-surat sebelumnya supaya bisa dijadikan membuat surat yang baru. Itu namanya pedoman kerja. Kemudian jenis surat. Jenis surat, ada 2 jenis surat, yaitu yang pertama adalah surat pribadi ya. Yang kedua adalah surat dinas. Surat pribadi bisa dikatakan sebagai surat tidak resmi, dan yang kedua surat dinas bisa dikatakan surat resmi. Kita lihat satu persatu pengertian dari surat pribadi dan surat dinas ya. Yang pertama adalah surat pribadi.
Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis ya dalam hal surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Jadi dari satu orang ke orang lain, itu namanya surat pribadi. Dari seorang pribadi yang bukan sebagai wakil ya, dari dirimu sendiri mengirim kepada temanmu, kepada orang tuamu misalnya. Itu namanya surat pribadi, bukan urusan kelembagaan atau kedinasan. Surat pribadi biasanya digunakan untuk komunikasi antara anak dengan orang tua, yang tadi saya jelaskan ya, anak dengan orang tua, antar teman atau antar kerabat. Antar kerabat bisa sahabat, bisa saudara, bisa teman lama, teman jauh, dan seterusnya. Catatan. Pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif, interaksi ya, antara satu orang dengan orang lain, antara orang pertama yaitu pengirim dan orang kedua yaitu penerima. Kemudian surat pribadi berisi unsur tanggal surat, jadi ada tanggal suratnya ya, ada alamat surat, ada pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat, atau juga boleh ditambahi tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi ya, bukan masalah kelembagaan atau kedinasan atau pekerjaan, tapi benar-benar masalah pribadi. Menanyakan kabar mungkin, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Itu namanya surat pribadi. Fungsi surat pribadi. Yang pertama, mengekspresikan berbagai perasaan. Misalnya kamu rindu dengan sahabatmu yang di luar kota, di luar pulau, luar negara, boleh mengirim surat ke sana. Kalian cerita, curhat di dalam surat itu juga boleh. Itu namanya mengekspresikan berbagai perasaan. Kemudian yang kedua, menjadikan surat sebagai duta pribadi atau wakil seseorang karena tidak bisa ke sana, karena musimnya sekarang pandemi, kalian boleh mengirim surat kepada sahabat kalian yang ada di luar kota, luar negeri boleh. Kemudian yang ketiga, kreativitas dalam berbahasa dapat dikembangkan. Jadi, ketika kita menulis surat pribadi, bahasa yang kita pakai juga harus sopan. Akhirnya kita jadi banyak kosakata yang ditulis di situ, kita lebih mahir lagi dalam berkalimat dan berkata. Itu namanya kreativitas dalam berbahasa, jadi semakin berkembang karena sering mengirim surat. Yang keempat, gagasan atau ide dapat kita tuangkan dengan bebas ya, tidak dibatasi kalau mengirim surat pribadi, terserah mau cerita apapun juga boleh, mau nuangkan gagasan apa, ide apa pada sahabatmu, pada orang tuamu juga boleh, bebas. Ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi juga mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Pertama, dia bersifat tidak resmi. Jadi dia boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku ya, tapi tetap dalam kode etika berbahasa, tetap dalam kesantunan berbahasa. Jadi bersifat tidak resmi. Kemudian yang kedua, gaya penyampaiannya biasanya santai dan akrab karena dia suratnya surat kepada teman, kepada orang tua, kepada gurunya boleh, kepada saudara, kakek, nenek. Jadi dia lebih santai dan akrab, tapi tetap ingat, tetap sopan dan santun. Yang ketiga, berisi masalah-masalah pribadi, cerita apapun boleh dalam surat pribadi ini. Menanyakan kabar juga boleh. 4, bahasanya tidak baku tetapi masih memperhatikan etika atau sopan santun. Dan yang kelima, memiliki pola yang tidak tetap. Jadi boleh curhatnya boleh melompat-lompat, ceritanya boleh melompat-lompat, terserah, jadi bebas. Sekarang ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Biasanya ada kata emotif dan ekspresif, misalnya wah, aduh, hai, dan seterusnya. Itu juga kata sapaan. Sapaannya bisa misalnya seperti ini. Jadi kata emotif dan ekspresifnya ditambahkan dengan kata sapaan. Misalnya,
Hai Andi, apa kabar? Nah, hai-nya adalah kata emotif atau ekspresif dan Andinya adalah kata sapaannya. Misalnya lagi, halo nenek, misalnya. Halonya itu adalah kata emotif dan ekspresif, sedangkan kata sapaannya adalah nenek. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi tetap santun ya. Boleh menggunakan bahasa daerah juga boleh. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa bergantung pada siapa penerima surat. Pilihan ragam bahasa bergantung pada siapa penerima suratnya. Misalnya pada teman, kamu bisa menggunakan bahasa yang lebih akrab sekali ya. Misalnya pakai lo, gue, kemudian pakai kamu, aku, boleh. Tapi kalau misalkan surat pribadi, iya pada orang tua misalnya ya memang sifatnya santai dan akrab. Tapi kalau dengan orang tua atau nenek misalnya, coba ubah kata-katanya menjadi saya, akunya diganti dengan saya. Jadi tetap akrab santai tapi tetap sopan. Kemudian 4, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap ya. Silakan menggunakan kata sapaan apapun, om, tante, nenek, supaya lebih akrab lagi. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim ya, mengirim aku, saya, aku di sini baik-baik saja, itu untuk pengirim ya. Dan kata ganti orang kedua untuk menerima. Apakah kamu di sana baik-baik juga? Kamunya adalah orang kedua sebagai penerima surat itu, gitu ya. Kemudian bagian-bagian surat pribadi. Ini sudah Bu Fitri sederhanakan, ada saya beri nomor ya. Sampai 9. Keterangannya, yang pertama adalah ini letaknya di sini ya. Yang pertama adalah tempat tanggal penulisan surat. Kamu bisa menuliskan nama kota di sini, Surabaya, misalnya tanggal 1 Februari 2021. Kemudian di sini yang kedua ada alamat surat. Kalau surat pribadi ditambahi untuk sahabatku, menemui sahabatku, untuk nenekku, untuk ibuku, untuk ayahku, Jalan Delima nomor 1 Surabaya misalnya, itu alamat surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kemudian yang keempat ada kalimat pembuka surat, biasanya menanyakan kabar ya. Hai, apa kabar? Bagaimana kabarmu di sana? Kemudian yang kelima adalah curhatannya. Isi suratnya apa? Kamu mau menuangkan perasaanmu seperti apa? Boleh dituliskan di nomor 5. Kemudian nomor 6, kalimat penutup surat biasanya identik dengan meminta balasan ya. Kalau surat pribadi, kutunggu balasanmu ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di suratku berikutnya, atau sampai menunggu suratku berikutnya, jangan lupa dibalas ya. Itu namanya kalimat penutup surat. Kemudian yang ketujuh ada salam penutup, wassalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 boleh kamu tambahi tanda tangan atau bumbui tanda tangan. Kemudian ke-9 jangan lupa menulis nama pengirim atau nama kamu yang sedang menulis surat. Inilah bagian-bagiannya. Kemudian sistematika itu adalah urutan ya, urutan dari surat pribadi yang tadi itu Bu Fitri jelaskan lagi 1 sampai 9. 1, tempat dan tanggal surat, contoh Jakarta 12 April 2011, ada nama kotanya ya. Yang kedua, tujuan atau alamat surat, contoh jumpa sahabatku Amanda di Kota Kembang. Teruntuk sahabatku, buat sahabatku, boleh tuliskan bawahnya alamatnya, Jalan Delima nomor 1 Surabaya, misalnya apa. Kemudian yang ketiga ada salam pembuka, boleh pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh salam manis, salam kangen, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, begitu ya. Kemudian yang keempat, pembuka surat atau paragraf pembuka. Ini identik, rumusnya adalah identik dengan menanyakan kabar dari penerima surat. Contoh, hai, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana kabarmu di sana? Apa kabar sahabat? Dan banyak lagi. Yang kelima, isi surat atau paragraf. Isi yang tadi Bu Fitri katakan adalah kamu boleh curhat di surat pribadi. Contoh, ternyata sudah 3 bulan aku pindah ke Jakarta. Bagaimana sekolahmu di sana? Apakah temanmu
baik-baik saja? Apakah kamu nyaman tinggal di sana? Bagaimana tentang kegiatan yang ada di sana? Kamu mengikuti kegiatan apa saja? Boleh kamu tuliskan di dalam isi surat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam, penutup surat atau paragraf penutup biasanya meminta balasan ya rumusnya. Misalnya, nice, suratku sampai di sini dulu ya. Jangan lupa balas suratku. Seperti itu. Yang ketujuh, salam penutup boleh pakai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam manis, salam sehat, salam kangen, selamat pagi, selamat malam, dan banyak lagi. Yang kedelapan, nama pengirim dan tanda tangan. Sahabatmu Aisyah, terus kemudian diberi tanda tangan. Seperti itu ya. Contoh surat pribadi. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat sendiri. Bu Fitri tayangkan sekitar 5 detik ya. Kalian juga bisa pause nanti ketika ingin melihat contoh dari surat ini beserta bagian-bagian dari suratnya. Sekarang masuk di surat kedua atau jenis surat kedua, yaitu surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas bisa dikatakan sebagai surat yang resmi ya. Adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal, kepentingan kelembagaan atau kedinasan. Kemudian surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi, oleh seseorang ya, atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, boleh perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada sebuah lembaga. Sebuah lembaga boleh, perusahaan boleh, organisasi juga boleh. Intinya dia sifatnya resmi dan bahasanya formal. Beda ya dengan surat pribadi, dia lawannya dari surat pribadi. Fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai pengingat karena dapat menjadi arsip instansi. Banyak kalau sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi jika sesudah membuat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dari lembaganya, biasanya diarsipkan. Makanya kalau surat, biasanya kalian kalau menerima surat dari sekolah pasti ada nomor suratnya, karena itu adalah nomor arsipnya ya. Di depan, di atas sendiri ada nomor 1, 2, 3, ada 100 berapa, itu adalah urutan keluar masuknya surat. Jadi bisa disimpan untuk dijadikan arsip sebuah instansi atau lembaga. Tujuannya sebagai pengingat, sebagai tanda bukti dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pedoman dalam bekerja. Sebagai pedoman dalam bekerja, pemberian izin, serta dalam pengambilan keputusan. Jadi, berangkat dari surat-surat sebelumnya, ketika mengambil keputusan, perusahaan ini sering bekerja sama dengan kita, makanya kita percaya dengan perusahaan itu. Kita butuh melihat surat-surat yang masuk atau surat-surat yang keluar. Nah, itu bisa dijadikan pedoman dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti berkembangnya suatu instansi. Biasanya semakin banyak surat yang keluar atau surat yang masuk, maka instansi itu dikatakan berkembang karena ada roda berputarnya ya. Semakin dia ada aktivitas atau informasi yang didapat atau yang dikeluarkan, maka sebuah instansi itu bisa dikatakan berkembang. Tapi kalau nggak ada surat yang masuk, nggak ada surat yang keluar, berarti instansinya ini nggak jalan, tidak berjalan dengan baik. Maka instansi itu dikatakan kurang atau tidak beraktivitas dengan baik. Yang keempat, sebagai bukti seperti pada surat perjanjian dan masih banyak lainnya. Surat perjanjian itu butuh bukti ya, butuh arsip, butuh fotokopi, butuh surat aslinya. Misalnya surat perjanjian jual beli, itu juga bisa dijadikan bukti. Jadi surat dinas itu bisa dijadikan sebuah bukti fungsinya. Oke. Ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, jelas dia bersifat resmi, lawan dari surat pribadi ya. Kalau surat pribadi dia bersifat tidak resmi. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa baku dan resmi, tetapi singkat dan jelas. Kalau bahasa formal, bahasa baku jelas dia sangat memperhatikan kesantunan berbahasa. Jadi meskipun harus memperhatikan kesantunan berbahasa, bahasanya harus baku, harus formal, harus resmi, tapi nggak boleh bertele-tele juga. Tetap harus singkat, tetapi jelas.
Kemudian yang ketiga, menggunakan pola tetap dan teratur ya. Dia harus urut komposisinya, strukturnya, sistematikanya dia harus urut. Kemudian berisi keperluan-keperluan dinas sudah jelas. Yang kelima ada nomor surat serta lampiran. Makanya tadi Bu Fitri katakan kalau kamu menerima surat dari sekolah, pemberitahuan misalnya, itu pasti ada nomor yang di atas sendiri. Nomor surat. Lampirannya ada berapa, 1 atau 2 atau 3 begitu ya, itu ciri-ciri surat dinas. Kemudian yang keenam ada kop surat. Kop surat itu yang di atas sendiri, yang biasanya ada logo, kemudian ada nama lembaganya, nama sekolahmu misalnya, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada fax, email, dan lain sebagainya. Terus ada logo dari sebuah instansi itu namanya kop surat. Kemudian yang ketujuh ada salam pembuka dan penutup. Biasanya salamnya dengan hormat, begitu ya. Kemudian yang kedelapan ada stempel di dalam surat. Karena dia surat resmi, maka dia harus ada tanda dari lembaganya yang dinamakan dengan stempel dalam surat. Itu adalah ciri-ciri, itu adalah ciri-ciri dari surat pribadi. Kemudian ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pertama, pilihan kata sapaannya dia bersifat formal ya. Formal misalnya, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Beda ya dengan sampai di sini dulu ya Bapak, beda. Kalau misalkan surat dinas, maka dia kata sapaannya sama-sama Bapak tapi dia lebih bersifat formal. Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih, itu lebih formal daripada sampai di sini dulu ya Bapak, beda ya. Jadi pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam. Bahasanya itu baku, sudah jelas atau formal. 2 itu aja. Kemudian bagian-bagian dari surat dinas, ini sudah juga sama Bu Fitri gambarkan pakai angka 1 sampai 14. Keterangannya yang pertama ada kepala surat. Kepala surat itu sama dengan kop surat ya, yang tadi Bu Fitri katakan ada logo, ada alamat, ada nama kota, nomor telepon, fax, email, dan lain sebagainya. Itu namanya kepala surat. Yang kedua ada nomor surat, biasanya letaknya di sini, di bawah kopnya. Kemudian yang ketiga ada tanggal suratnya. Di sini ini sama ya, sejajar ya 2 dan 3. Tanggal suratnya itu biasanya tidak menggunakan nama kota. Karena apa? Karena di dalam kepala surat atau kop suratnya pasti ada nama kotanya. Jadi kalau misalkan sudah di sini ada nama kota, kemudian di sini lagi ada nama kota, maka itu tidak efektif atau masuk dalam kalimat efektif, tepatnya dalam pembahasan mubazir atau sia-sia kata yang digunakan, jadi double. Kemudian yang keempat ada lampiran. Lampirannya itu ada tidak? Lampirannya ada berapa dalam surat itu? Biasanya kalau satu lampiran itu satu lembar misalnya. Kalau banyak supaya tidak ribet misalnya boleh ditulis 1 berkas. Itu lampiran. Yang kelima adalah perihal. Perihal itu adalah maksud dari suratmu ini surat apa? Misalnya surat undangan, surat permohonan izin, surat permintaan, surat undangan, dan banyak lagi. Yang keenam ada alamat surat. Nanti cara penulisannya akan Bu Fitri jabarkan di slide selanjutnya. Yang ketujuh ada salam pembuka. Kemudian yang kedelapan ada kalimat atau paragraf pembuka. Kesembilan isi surat. Kemudian ke-10 ada kalimat atau paragraf penutup, kemudian ada salam penutup, 12 ada tanda tangan, 13 ada nama pengirim, 14 ada tembusan. Tembusan itu artinya surat ini ditujukan untuk beberapa kepala ya, atau pimpinan ya. Jadi satu surat dibuat pada satu lembaga, kemudian lembaga ini mempunyai beberapa lembaga lagi, beberapa unit lagi misalnya. Yayasan misalnya yayasan X misalnya ya, dia memiliki tingkat misalnya yayasan sekolah, dia memiliki beberapa unit jenjang sekolah misalnya TK, SD, SMP, SMA. Maka di tembusannya ini
adalah tembusannya untuk siapa? Oh, pertama untuk kepala SD, kepala SMP, kepala sekolah maksudnya ya. Kepala SD, kepala SMP, kepala SMA. Jadi terus di sini di nomor 14 tembusannya untuk siapa? Kemudian ternyata di nomor 8, 9, dan 10 kalimat atau paragraf pembuka, isi surat, kemudian kalimat atau paragraf penutup itu masuk dalam badan surat. Jadi kalau di dalam badan surat pribadi tadi kalian isinya tentang curhatan, isi hati atau perasaan, maka di surat dinas ini juga dibagi menjadi 3, ada kalimat atau paragraf pembuka, isi surat atau kalimat paragraf penutup itu adalah sebuah informasi yang penting dalam surat itu. Begitu, itu dinamakan badan surat. Kemudian sistematika surat dinas, sistematika itu adalah urutan dari surat dinas itu yang tadi Bu Fitri katakan dalam keterangan itu nanti saya jelaskan satu-satu ya, dari nomor 1 sampai 14. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Dia memuat informasi tentang yang pertama ada nama lembaga atau instansinya yang tadi saya katakan, kemudian ada alamat lengkapnya, kemudian ada logo atau lambang. Jika ada ya, jika dia tidak memiliki lambang atau logo tidak masalah. Contoh, inilah contohnya ya, ini sudah Bu Fitri buat sederhana. Misalnya itu logonya, anggap aja itu logonya. Kemudian ini adalah nama lembaga atau instansinya, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada alamatnya di sini, Jalan Setiabudi 229 Bandung. Kemudian logonya ini. Ini jika ada ya, jika tidak ada tidak masalah. Yang kedua ada tanggal surat. Pada bagian ini tidak perlu menuliskan nama kota karena di bagian kop surat sudah tertera nama kota. Misalnya ini ya di sini Bandung. Nanti kalau di sini di tanggal surat sudah tidak perlu diberi Bandung lagi, tapi langsung ke tanggal suratnya. Contoh, langsung 7 April 2017. Jadi nggak perlu lagi diberi nama kota di sini. Nomor 3, nomor lampiran atau perihal. Nomor lampiran dan perihal ya maksudnya. Nomor ini seperti ini, 120 garis miring UPI garis miring 4 garis miring 2017. 120 ini adalah urutan suratnya ya. Urutan suratnya dia surat ke 120 di universitas itu. Kemudian UPI ini adalah nama lembaganya, Universitas Pendidikan Indonesia ini ya. Kemudian garis miring 4 ini adalah bulan keluar dari surat itu atau masuk dari surat itu, karena di sini April, maka di sini ditulis 4 Romawi. Garis miring 2017 itu adalah tahun keluarnya atau keluar masuk dari surat itu. Itu cara menulis nomor surat. Kemudian lampiran, kamu boleh menuliskan 1 lembar, atau kalau banyak, kamu boleh menuliskan 1 berkas. Itu sudah mewakili lampiran dari surat itu. Kemudian perihalnya adalah undangan. Mungkin departemen ini atau Universitas Pendidikan Indonesia ini mengeluarkan sebuah surat undangan, maka perihalnya adalah surat itu adalah undangan. Bisa juga yang lain, misalnya surat izin, permohonan izin, surat undangan, surat keterangan, surat pemberitahuan, dan masih banyak lagi. Keterangan, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Keterangan untuk keterangannya ya, ini adalah nomor surat, kode suratnya ya. Boleh diberi UPI SRET 1 atau tanda hubung 1. Karena dia ini adalah mungkin surat undangan ini adalah urutan surat ke-1, kalau surat permohonan izin surat undangan kedua, nah, itu terserah lembaganya, boleh divariasi. Asalkan tidak lupa ya, itu kodenya kode apa. Kode surat, kemudian angka bulan, kemudian angka tahun, ini ada lanjutannya lagi, angka tahun. 4. Alamat tujuan surat. Ada aturannya. Pertama, tanpa menggunakan kata kepada. Kedua, diawali singkatan yang terhormat, disingkat jadi YTH. Y-nya kapital, hanya setelah H diberi tanda titik. Kemudian ada nama jabatan, tidak didahului sapaan. Kemudian diawali huruf kapital kecuali kata depan. Kata jalan ditulis lengkap. Sebelum nama kota tidak perlu diberi kata depan di. Contoh,
Fitri punya contoh 2. Yang pertama, yang terhormat, sebentar saya bukan pointernya dulu. Yang pertama, yang terhormat Kepala SMP Negeri 56 Semarang, Jalan Raden Patah 78 Semarang. Pertama, tanpa menggunakan kata kepada. Kata kepada itu tidak ada di sini ya. Ya, kelihatan? Tidak ada di sini karena kata kepada itu hanya ada di amplop surat di depan sendiri ya, di amplopnya. Tapi kalau sudah masuk di suratnya, tidak boleh menggunakan kata kepada. Langsung yang terhormat. Jadi yang terhormat seperti ini. Kemudian, nama jabatan tidak didahului sapaan. Kepala SMP, berarti kepala sekolah ya, dia termasuk dalam jabatan. Dia tidak boleh didahului kata sapaan. Kata sapaan itu ada bapak, ibu, saudara. Maka di sini tidak boleh ditulis Bapak Kepala SMP Negeri 56 Semarang, tidak boleh. Jadi langsung yang terhormat titik spasi Kepala SMP Negeri 56 Semarang. Itu maksudnya. Kemudian diawali huruf kapital kecuali kata depan. Semuanya kapital, Y, K, S, S, J, R, P dan seterusnya kecuali kata depan. Kata depan itu di, ke, dari. Misalnya di sini di Semarang boleh, tapi D-nya pada kata depan di dia harus tidak kapital atau huruf kecil. Kemudian kata jalan ditulis lengkap. Jadi biasanya kan ditulis JLN atau JL misalnya. Tidak boleh harus ditulis lengkap yaitu JALAN, J-nya kapital. Kemudian sebelum nama kota tidak perlu diberi kata depan di. Tidak boleh diberi kata depan dia, tapi seandainya di salah satu di sini itu ada di atau ke atau dari, maka dia tidak boleh huruf kapital. Tapi sebaiknya tidak diberi kata di, jadi langsung Semarang. Semarangnya boleh dipindah ke samping seperti ini, Jalan Raden Patah 78, pakai koma ya, menggunakan koma, spasi Semarang itu boleh. Nah, kemudian di sini ada bapak. Mengapa kok ada bapak di sini? Kan nggak boleh kata sapaan. Boleh kata sapaan, tapi dengan syarat dia tidak boleh ada jabatan. Bapak Hasan Sadikin. Hasan Sadikin kan bukan jabatan, dia kan nama bapaknya itu, nama bapak ini ya. Maka pada penulisan surat yang seperti ini atau alamat surat seperti ini, dia boleh menggunakan kata sapaan Bapak Hasan Sadikin. Tapi kalau Bapak Kepala Sekolah tidak boleh, harus langsung jabatannya Kepala Sekolah apa gitu. Tuh. Kemudian 5, salam pembuka. Gunakan salam pembuka yang netral ya, tidak dipengaruhi oleh ras ya. Kemudian penulisan salam pembuka menggunakan tanda koma. Contoh, dengan hormat. Dengan hormat ini adalah termasuk salam pembuka. Dengan hormat D-nya kapital, hanya kecil, kemudian diberi tanda koma. Kemudian badan atau isi surat dibagi menjadi 3 ya. Tadi ada kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup. Kalimat pembuka berfungsi sebagai pengantar isi surat. Kemudian kalimat isi merupakan bagian surat yang menampung maksud penulisan surat. Kemudian yang ketiga, kalimat penutup bisa berupa simpulan, harapan, ucapan terima kasih, atau ucapan selamat. Ini catatannya, badan atau isi surat bergantung pada keperluan surat tersebut dibuat. Misalnya bisa berupa surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin, dan sebagainya. Namun, secara umum, surat dinas memiliki bagian kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup. Seperti ini tadi ya fungsinya dan berupa apa sudah saya tuliskan di sini. Silakan dibaca. Kemudian, ini adalah contoh surat resmi. Bu Fitri mencontohkan surat undangan. Dengan ini kami mengundang Bapak atau Ibu pada rapat panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada, kata pada tidak diberi tanda baca apapun ya, seperti koma, titik 2 tidak boleh karena dia masih lanjutan dari hari sebenarnya.
Jadi hanya juga kecil, tidak kapital. Hari tanggal, kalau di sini ada koma, berarti di sini juga koma ya, tidak boleh menggunakan garis miring. Waktunya W-nya ini harusnya kecil. Kemudian T-nya juga harus kecil. Demikian surat undangan ini kami buat atas perhatian Bapak atau Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Ini tanda pisah ya namanya, jadi tanda hubung 2 kali kalau tulis di komputer. Tanda hubungnya 2 kali, kemudian di enter itu jadi panjang seperti ini namanya tanda pisah. Atau boleh diganti dengan S titik D titik sampai dengan. Kemudian ini termasuk pembuka, ini termasuk isi, dan ini termasuk penutup. Gitu ya. Catatan. Aturan penulisan penutup surat dinas. Pertama, tidak menggunakannya dalam sapaan akhir, tapi menggunakan bapak, ibu Anda atau saudara. Seperti ini. Nah, ini ya di sini ya. Jadi tidak boleh atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasihnya. Di sini ya, perhatiannya ini tidak boleh menggunakannya karena tidak ada rujukan atau tujuannya, yaitu kepada siapa. Tidak sopan juga yang kedua. Jadi harus disapa, harus menggunakan kata sapaan. Kalau misalkan tidak tahu beliaunya laki-laki atau perempuan yang dikirimi surat, maka harus menggunakan bapak garis miring ibu. Ingat kata sapaan menggunakan huruf kapital ya. Boleh menggunakan Anda, boleh menggunakan saudara, depannya harus kapital. Tidak menggunakannya dalam sapaan akhir, tetapi menggunakan bapak atau ibu atau Anda atau saudara. Kalau sudah tahu jenis kelaminnya langsung saja bapak, langsung saja ibu, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kata menghaturkan, tapi menggunakan mengucapkan atau menyampaikan. Menghaturkan ini karena masih dipengaruhi bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda, hatur nuhun. Jadi tidak boleh menggunakan hatur. Yang benar adalah menggunakan mengucapkan atau menyampaikan. Tepatnya di sini ya, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, terima kasih tidak diikuti banyak, tidak diikuti beribu-ribu, tidak diikuti sebesar-besarnya. Biasanya jika kita membuat surat, identiknya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami mengucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya. Justru itu adalah salah. Jadi cukup menggunakan kata terima kasih, sudah selesai. Jadi kami mengucapkan terima kasih titik. Sudah, tidak boleh menggunakan kata ini karena ini termasuk kalimat efektif, kalimat tidak efektif khususnya pada poin mubazir atau sia-sia. Kemudian yang ketujuh adalah salam penutup. Gunakan salam penutup yang netral ya. Penulisan salam penutup diakhiri tanda koma. Yang netral biasanya tidak merujuk ke agama tertentu, ras tertentu, suku tertentu, artinya netral saja. Contoh, hormat kami, dengan hormat itu kan netral ya. Dengan hormat, kalau tadi di salam pembukanya dengan hormat koma, kalau di salam penutupnya boleh menggunakan hormat kami kemudian tanda koma, atau hormat saya atau wassalam. Yang kedelapan, jabatan, tanda tangan dan nama pengirim. Contoh, kepala desa, jabatannya, kemudian ada tanda tangan ya, kemudian nama pengirimnya. Kalau bisa lengkap, kalau ada jabatannya boleh ditulis. Maksudnya bukan jabatan, gelar, boleh ditulis juga. Kemudian 10, tembusan. Tembusan adalah seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut yang tadi saya katakan. Misalnya dari pusat, sebuah yayasan memiliki beberapa unit sekolah, maka yang perlu diberitahu adalah tembusan untuk kepala sekolah SD, SMP, SMA. Maka perlu mengetahui isi surat itu, maka itu dinamakan tembusan. Tembusan itu ditujukan kepala SD juga harus perlu tahu, kepala SMP juga perlu tahu, SMA juga perlu tahu. Jadi itu namanya tembusan. Tulisannya di paling bawah surat ya. Yang tadi sistematikanya sudah Bu Fitri jelaskan di sebelumnya, silakan dibuka lagi. Contoh tembusan 1, misalnya tembusannya ada lebih dari 1 misalnya. Ini yang pertama, yang terhormat Ketua LKMD Desa Kalipucang Kulon. Yang kedua, yang terhormat Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon, dan seterusnya. Itu ya. Ini contoh dari tembusan. Ini adalah contoh bagian-bagian surat atau sistematika surat dinas dari nomor 1 sampai
nomor 10. Nah, ini ada lagi. Ini adalah contohnya surat dinas, silakan diamati. Jika ingin lebih lama silakan di pause. Ini contoh surat dinas, surat rekomendasi, surat undangan. Kemudian ada surat undangan rapat kerja. Silakan diamati, ini adalah beberapa surat dinas atau surat resmi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan menyimpulkan isi surat. Menyimpulkan, sebenarnya di beberapa teks di semester 1, baik itu teks apapun ya, deskripsi dan lain sebagainya, pasti ada menyimpulkan. Sebenarnya kalian sudah tahu menyimpulkan itu adalah menetapkan pendapat, membuat menjadi ringkas. Boleh mengambil yang penting-penting saja, boleh juga kalau dia berupa paragraf, boleh mengambil kalimat utama, kemudian diintikan lagi menjadi menjadi gagasan utama. Jadi dari kalimat utama ke gagasan utama. Kemudian contoh surat 1. Ini surat apa? Ayo, namanya. Kalau ada Amelia, apakah kamu senang sekolah di sekolah yang baru? Ini bahasanya tidak formal, maka ini boleh dikatakan surat pribadi. Amelia, apakah kamu senang di sekolah yang baru? Bagaimana dengan teman-teman barumu? Aku berharap kamu senang dengan sekolah dan teman-temanmu. Oh iya, kegiatan ekstrakurikuler apa yang kamu ikuti di sekolah yang baru? Aku di sekolah ikut kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Aku senang sekali karena bisa jadi tim Paskibra di sekolahku. Surat 1 merupakan surat pribadi. Dengan mengetahui pihak pengirim dan penerima surat, serta memahami pokok-pokok informasi dan tujuannya, kalian dapat menyimpulkan isi surat tersebut. Ayo ingat kembali surat 1. Ayo ingat kembali surat 1, lalu simpulkan. Tadi diingat-ingat ya, atau bisa di back atau kembali, kemudian di pause. Pokok-pokok isi surat 1, ini cara menyimpulkannya ya. Pertama kita harus mengambil pokok-pokoknya dari surat itu. Pertama, surat tersebut bertujuan saling memberi kabar satu sama lain dan menceritakan kegiatan yang dilakukan. Kalian bisa lihat di surat sebelumnya ya. Pengirim surat adalah Rizkia Rahma dan penerima surat adalah Amelia Khairi. Ini namanya tadi tidak ada tapi bisa dikarang juga. 3, Rizkia menanyakan kabar Amelia. Amelia aja ya tadi yang ada ya, Rizkianya tidak ada. Bisa dikarang juga. Rizkia menanyakan kabar Amelia dan berharap semoga baik-baik saja seperti kabarnya yang juga baik. Rizkia bertanya mengenai perasaan Amelia bersekolah di tempat yang baru dengan teman-teman yang baru pula. Yang kelima, Rizkia menanyakan ekstrakurikuler yang diikuti Amelia di sekolah barunya dan menceritakan perasaan senangnya karena bergabung dengan tim Paskibra sekolah. Rizkia berharap suratnya dibalas oleh Amelia. Itu adalah pokok-pokoknya. Ada 1 sampai 6. Kemudian kita jadikan simpulan, kita jadikan 1, kita tulis dengan kalimat kita sendiri, itu boleh namanya simpulan. Berdasarkan pokok-pokok surat tersebut, kalian atau kamu dapat menyimpulkan isi surat sebagai berikut. Nah, ini simpulannya jadi sedikit gini ya. Rizkia Rahma merupakan sahabat dari Amelia Khairi. Ia berbagi kabar dengan sahabatnya yang telah pindah ke sekolah baru di Bogor. Ia tidak hanya ingin mengetahui kabar sahabatnya, tetapi juga berbagi cerita mengenai aktivitas yang diikuti di sekolah masing-masing. Untuk itu, ia berharap agar sahabatnya segera mengirimkan surat balasan. Nah, itu adalah simpulan. Nah, silakan dibuka lagi suratnya ya, dan pokok-pokok dari surat di slide sebelumnya. Setelah surat pribadi, ada contoh surat yang kedua. Ini adalah kalau dia dari bahasanya dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian ada hari, tanggal. Ini namanya surat? Iya, namanya surat dinas atau surat resmi. Kita baca dulu dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda. OSIS SMP Harapan Bangsa mengadakan lomba pidato antar kelas bertema Semangat Pemuda dalam Pembangunan Bangsa. Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa lomba pidato akan dilaksanakan padanya nggak ada tanda titik 2 ya atau koma, karena ini langsung sambung dengan hari, jadi hanya masih kecil atau tidak kapital.
Hari, tanggal, maka di sini juga hari, tanggal pula. Tempatnya Aula SMP Harapan Bangsa. Waktunya pukul 8 sampai dengan 11.00. Ini boleh menggunakan tanda pisah yang tadi saya katakan, tanda hubung. Kalau menulis di komputer tanda hubung 2 kali. Klik-klik. Kemudian enter, itu sudah jadi panjang atau yang dinamakan dengan tanda pisah. Dibuka lagi buku EB-nya. Kemudian acaranya adalah lomba pidato. Ini adalah contoh dari surat dinas atau surat resmi. Kutipan ya, ini sebenarnya masih ada lagi di sebelum dan sesudahnya. Kita mulai menyimpulkan. Surat kedua merupakan surat dinas. Kalian dapat menyimpulkan surat tersebut dengan cara, yaitu pertama, menuliskan pokok-pokok informasi surat secara jelas mengenai hal berikut. Ini caranya sama dengan tadi kita menyimpulkan atau menulis pokok-pokok dari surat pribadi yang tadi ya, Rizkia dan Amelia. Kemudian kalian kalau dalam surat dinas boleh menuliskan pokok-pokok, yaitu yang terdiri atas pengirim surat, penerima surat, tempat tujuan surat, tujuan pengiriman surat untuk apa, kemudian isi pembukaan suratnya apa, inti suratnya apa, kemudian isi dari penutupnya apa. Kemudian yang kedua, setelah menulis pokok yang sudah saya jabarkan, yang kedua kalian boleh menuliskan informasi lain yang kalian temukan berkaitan dengan surat tersebut, boleh ditambahi gitu ya. Apa ya kira-kira informasi penting lagi yang perlu saya tulis di pokok surat dari surat dinas ini. Kemudian yang ketiga, menuliskan isi surat tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti yang tadi di surat pribadi yang terakhir. Dari pokok-pokok tadi yang sudah dijabarkan, kalian bisa membuat kalimat sendiri untuk menuliskan sebuah simpulan dari surat yang sudah kalian baca. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Bu Fitri ya. Demikian tadi materi surat pribadi dan surat dinas yang sudah Bu Fitri jelaskan. Semoga materi tersebut bisa kalian gunakan untuk bekal belajar di rumah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.